Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Para pemirsa, sampai saat ini tidak semua orang, termasuk kaum perempuan, memahami aturan tentang iddah, terutama ketika yang bersangkutan akan menikah lagi. Persoalan iddah tidak hanya menjadi pembahasan fikih klasik saja, namun persoalan iddah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, kompilasi hukum Islam, juga diatur dalam peraturan-peraturan lain yang terkait. Dan ketika yang bersangkutan mau menikah lagi, maka peraturan perundang-undangan itulah yang dijadikan dasar dan pedoman. Para pemirsa, kali ini saya akan menjelaskan tentang persoalan iddah. Macam-macamnya, berikut persoalan tentang bagaimana jika yang bersangkutan ingin menikah lagi. Oleh karena itu, para pemirsa, silakan disimak video berikut ini. Secara bahasa, kata iddah berasal dari bahasa Arab yang artinya bilangan atau hitungan. Dinamakan iddah karena mencakup bilangan hari yang pada umumnya dihitung oleh seorang perempuan yang habis berpisah dari suaminya. Sedangkan secara istilah dari beberapa kitab fikih klasik didapati sedikit perbedaan mengenai pengertian iddah. Namun saya akan merangkumnya untuk kalian di sini, bahwa iddah adalah masa atau waktu menunggu yang telah ditetapkan oleh agama bagi seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik perpisahan itu lantaran ditinggal mati atau karena perceraian dengan suaminya, untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak. Adapun masa menunggu itu ditentukan dengan quru atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan, dan di saat itu ia tidak diperbolehkan menerima pinangan, tidak boleh menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya hingga masa iddahnya selesai. Dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang telah mengatur tentang ketentuan iddah, maka para fuqaha bersepakat tentang wajibnya iddah untuk dijalankan setiap perempuan yang telah cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Lebih jelasnya, sebab-sebab yang mengharuskan seorang perempuan wajib melakukan iddah ada beberapa macam. Yang pertama, karena meninggalnya suami. Seorang perempuan jika ia ditinggal mati oleh suaminya, baik suami tersebut telah menggaulinya ataupun belum, maka wajib baginya untuk beriddah. Yang nomor dua, karena dicerai suaminya dan telah digauli sebagai suami istri, baik perempuan itu dalam keadaan hamil atau tidak, maka wajib baginya untuk menjalani masa iddah. Adapun jika ia dicerai belum digauli, maka tidak ada iddah baginya. Yang nomor tiga adalah karena khulu dan gugat cerai. Seorang istri yang khulu adalah yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedang seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak selamanya membayar sejumlah tebusan, namun keduanya wajib beriddah. Yang nomor empat, karena li'an, yakni sebuah kasus hukum di mana seorang suami menuduh istrinya berzina, namun tanpa bisa mendatangkan saksi kecuali dari diri mereka sendiri, atau seorang suami mengingkari anak dalam kandungan istrinya. Dalam kasus cerai seperti ini pun, maka si perempuannya juga wajib beriddah. Yang nomor lima, karena fasah, maksudnya adalah pembatalan akad pernikahan yang tidak tergolong talak karena tidak memiliki hitungan quru seperti talak pada umumnya, yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri. Namun fasah ini terjadi karena adanya suatu sebab yang diputuskan oleh hakim karena tidak dipenuhinya persyaratan nikah. Misalnya pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang lelaki non-muslim. Dalam kompilasi hukum Islam bab 17 tentang akibat putusnya perkawinan, bagian kedua pasal 153 sampai 155,
telah diatur waktu tunggu atau iddah. Dalam pasal 153 ayat 1 disebutkan, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Ayat 2, waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut. A. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. B. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. C. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. D. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Ayat 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul. Ayat 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Ayat 5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada saat menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 kali waktu haid. Ayat 6. Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun. Akan tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi 3 kali waktu suci. Dalam pasal 154 disebutkan, apabila istri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf B, ayat 5 dan ayat 6 pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi 4 bulan 10 hari terhitung saat matinya bekas suaminya. Kemudian dalam pasal 155 disebutkan waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena hulu, fasakh dan li'an berlaku iddah talak. Seorang janda yang masih dalam masa iddah ketika berkeinginan untuk menikah lagi, maka sebaiknya mencari tahu dulu kepada pihak yang berkompeten kapan masa iddahnya dimulai dan kapan masa iddahnya berakhir. Dan setelah jelas kapan berakhirnya, baru mendaftar di KUA. Karena sering terjadi perempuan janda yang belum berakhir masa iddahnya keburu mendaftar nikah di KUA. Yang jelas, petugas KUA akan menolak pendaftaran nikah itu hingga masa iddahnya berakhir. Kenapa petugas KUA menolak? Karena pernikahan yang dilangsungkan di masa iddah termasuk fasid atau rusak dan hukumnya tidak sah. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, pernikahan yang dilangsungkan dalam masa iddah itu bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam, maka pendaftarannya tidak boleh diterima, sebagaimana juga tertuang dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf B yang melarang perkawinan seorang janda yang masih dalam masa iddah. Ketika petugas KUA atau penghulu menerima tamu seorang janda yang ingin mendaftar nikah, maka harus menanyakan apakah janda tersebut masih dalam masa iddah atau sudah melewatinya, kemudian menghitung mulai dari awal masa iddahnya dimulai. Bila ia menjadi janda karena ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya mulai dari tanggal kematian suami sampai 4 bulan 10 hari atau kurang lebih 130 hari ke depan. Bila status jandanya karena cerai dari suaminya, maka masa iddahnya
dimulai dari tanggal keputusan perceraian pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 bulan ke depan. Kenapa sekurang-kurangnya atau batas minimalnya 90 hari? Karena masa 3 kali suci tidak selalu terjadi selama 90 hari atau 3 bulan, tetapi bisa jadi kurang atau bahkan lebih. Berbeda dengan masa iddah janda yang ditinggal mati suami dan janda yang belum pernah haid atau yang sudah tidak mengalami haid lagi. Al-Quran menetapkan masa iddahnya selama 3 bulan pasti. Begitu pula masa iddah janda yang dicerai suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 153 ayat 2 poin B disebutkan, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Dengan memahami waktu 90 hari sebagai batas minimal masa 3 kali suci, maka juga bisa difahami bahwa ada kemungkinan seorang janda mengalami 3 kali suci itu lebih lama dari 90 hari, tergantung berapa lama biasanya ia haid. Pertama, bila ia mengalami siklus haid secara normal, maka kemungkinan masa iddahnya tepat 90 hari atau tidak menutup kemungkinan kurang dari 90 hari, tergantung bagaimana kondisinya saat putusan cerai terjadi, apakah dalam keadaan suci atau dalam keadaan sedang haid. Dan jika siklus haid biasanya kurang dari 90 hari, maka digenapkan 90 hari, tidak boleh kurang, sebagai upaya hati-hati atau ihtiyat. Kedua, bila seorang janda mengalami siklus haid yang tidak normal, di mana masa sucinya jauh lebih lama dari batasan di atas, maka masa iddahnya dimungkinkan lebih dari 90 hari. Bahkan dalam kasus tertentu, masa iddahnya bisa mencapai berbulan-bulan hingga tahunan. Mengingat masa suci paling lama di antara 2 haid adalah tidak terbatas, maka harus ditanyakan secara rinci siklus haid yang dialami janda yang akan mendaftarkan nikah sejak tanggal putusan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan tentang masa iddah ini sudah paten, tidak mengenal toleransi, tidak mengenal pengurangan hitungan atau rukhsah ataupun keadaan darurat. Kemudian persoalan mengenai apakah seorang laki-laki duda juga mempunyai masa iddah dapat disimak pada video pernak-pernik pernikahan yang ke-15 yang berjudul Nikah dalam Masa Iddah Sang Mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.